Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhil imam Syekhul Islam Jalaluddin As-Suyuti wa usul imam wa furu'ihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila ruhi sayyidina muhajirin Allah Ahmad bin Isa wa sayyidina Rabi'ul Muhammad bin Ali Ba'alawi. Thumma ila ruhi Qutbir Rabbani Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahum wa usulihim wa furu'ihim. Thumma ila ruhi abaina wa ummatina wa ajdadina jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa qarabatina wa jiranina wa man ahsana ilayna wa ma zalamna wa sanna ilayh, siyama walidina wa ustadina wa rabbina wa qudwatina al-marhumil maghfur lah wal mujahid fi sabilillah Syekh Haji Nur Ali bin Hajar Maimuna wa usuli wa furu'i thumma ila ruh. Sebutkan almarhum. Anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Berikutnya kita niatkan untuk jemaah kita yang Jumat lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Bapak Haji Abdul Wahab bin Haji Pisan. Mudah-mudahan Allah terima iman Islamnya, diluaskan kuburnya, menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita yang masih hidup, Allah istiqomahkan ibadah kita sampai kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Syai'un lillahi lana wa lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin jamaah Masjid Jami Baru Muda, wabil khusus Ketua Dewan Pemakmuran Masjid beserta seluruh jajaran pengurusnya, para orang tua, para tokoh, para sesepuh, wabil khusus orang tua kita Bapak Haji Suntara dan orang tua yang lainnya, bapak-bapak dan segenap kaum remaja yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Jumat tanggal 30 Mei tahun 2025. Itu tanggal Masehinya. Tanggal Hijriahnya kira-kira tanggal berapa? Tanggal 3 Dzulhijjah. Artinya apa? Artinya sebentar lagi kita akan merayakan hari raya Idul Adha dan akan melaksanakan ritual tahunan kita, yaitu penyembelihan hewan kurban. Ini kira-kira lebaran kapan? Jumat. Jadi hari ini Jumat depan itu kita sudah lebaran Idul Adha. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang kurban. Lebih spesifiknya adalah bagaimana teknis pembagian daging kurban. Lalu apakah panitia boleh menjual kulit kurban atau tidak? Ini yang akan kita bahas. Kitab yang akan saya baca adalah kitab hadis yang berjudul Al-Jami'us Shaghir yang dikarang Imam Suyuti. Jadi khusus di masjid ini, di Jumat pagi ini, kitab-kitab yang kita kaji adalah kitab-kitab Imam Suyuti. Biasanya kita ngaji kitab kematian karangan Imam Suyuti, judulnya apa? Syarhus Sudur. Kemudian kemarin kita buka kitab Tafsir Jalalain karangan siapa? Dikarang oleh dua orang, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Kemarin kita ngaji tafsir, sekarang kita ngaji hadis. Hadis ini masih dikarang oleh Imam As-Suyuti. Hadis yang beliau cantumkan di dalam kitabnya ini Al-Jami'us Shaghir berjumlah 10.031 hadis. Jadi jumlah hadis yang ada di dalam kitab ini adalah 10.031 hadis. Nah, saya akan membaca hadis nomor 8.554. Jadi sistematika penulisan kitab hadis ini itu seperti kamus, Pak. Hadisnya itu dimulai dari huruf alif, kemudian ba, ta, sampai ya. Jadi nyari hadis di kitab ini gampang. Pengen hadis yang apa? Pengen hadis man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah, maka tinggal dicari huruf mim. Man ba'a. Ini seperti kamus ya penulisannya. Nah, hadis nomor 8.554 terkait dengan kurban. Saya bacakan hadisnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Man ba'a jilda udhiyatihi, barang siapa yang menjual kulit kurbannya, fala udhiyatala, maka tidak ada kurban baginya. Kaf ha ti, ini rumus yang ditulis oleh Imam Suyuti. Maksudnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. An Abi Hurairah, dari sahabat Nabi yang memiliki julukan Abu Hurairah, Shahih. Status hadis ini adalah hadis sahih. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah hadis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Pertama, status hadis ini adalah hadis sahih. Artinya apa? Artinya hadis ini bisa menjadi hujjah sebagai hukum yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa itu hadis sahih? Bisa dilihat di dalam kitab-kitab ilmu mustalahil hadis. Salah satunya kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Di sana dikatakan awwaluhas sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mislihi muhtamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Hadis sahih, atau bahasa kitanya informasi yang valid, yang mana itu berasal dari Nabi. Itu terjemahan bahasa Indonesia hadis sahih. Bahasa Arabnya apa? Hadis sahih. Terjemahan Indonesianya apa? Informasi valid yang bersumber dari Nabi. Kurang lebih seperti itu. Nah, syaratnya 4 yang disebutkan di dalam kitab tadi. Cuman saya nggak bahas tentang syarat-syarat hadis sahih. Intinya hadis ini adalah hadis sahih, valid, berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak. Al-Mustadrak ini kitab himpunan hadis sahih yang tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan tidak diriwayatkan pula oleh Muslim. Jadi banyak hadis sahih yang tidak diriwayatkan oleh Bukhari, banyak juga yang tidak diriwayatkan oleh Muslim. Setelah diteliti ala syartil Bukhari wa ala syartil Muslim, maka hadis tersebut dinyatakan sahih oleh Imam Hakim dan dimasukkan ke dalam kitabnya yang berjudul Al-Mustadrak. Nah, selain diriwayatkan oleh Imam Hakim, hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya As-Sunan, yang mana sanadnya bersambung kepada sahabat Nabi yang memiliki julukan Abu Hurairah. Jadi kira-kira Bapak masih ingat gak Abu Hurairah nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sakhr. Ini bisa dilihat di dalam kitab Subulus Salam yang dikarang oleh Al-Imam As-Sun'ani. Ini merupakan syarah daripada kitab hadis Bulughul Maram yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, di dalam Subulus Salam itu beliau menukil dari kitab Al-Isti'ab yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Di dalam Al-Isti'ab disebutkan bahwa sebetulnya para ulama sejarah dan ulama biografi itu berbeda pendapat tentang siapa nama asli Abu Hurairah. Sampai 30-an pendapat. Tapi pendapat yang masyhur bahasa Indonesianya apa? Populer. Pendapat yang populer tentang nama Abu Hurairah ini adalah Abdurrahman. Siapa nama bapaknya? Yaitu Sakhr. Maka dikenallah sebagai Abdurrahman bin Sakhr. Nah, hadis ini sanadnya bersambung pada sahabat Nabi
yang bernama Abdurrahman bin Sakhar. Siapa julukannya? Abu Hurairah. Abu artinya bapak, Hurairah isim tasghir dari Herud yang artinya kucing. Jadi Abdurrahman julukannya bapaknya kucing karena saking penyayangnya kepada kucing. Kemudian bagaimana bunyi hadisnya? Seperti ini bunyi hadisnya. Ini disebut matan hadis, disebut redaksi hadis. Kalau tadi sanadnya dan statusnya, sekarang matannya. Apa bunyi matan hadisnya? Man ba'a, barang siapa yang menjual. Apa yang dijual? Jilda udhiyatihi, yaitu kulit kurbannya. Ini bisa dilihat di dalam syarah-syarah hadis. Ternyata yang dimaksud dengan kulit kurban itu bukan cuma kulitnya, tapi juga termasuk dagingnya, tanduknya, dan seluruh bagian tubuh kurban. Itu tidak ada yang boleh dijual sama sekali. Dagingnya, kulitnya, tanduknya, seluruh bagian tubuh hewan kurban tidak ada yang boleh dijual sama sekali. Barang siapa yang menjualnya, fala udhiyatalah, maka tidak ada kurban baginya. Artinya apa? Kurban yang disembelih itu tidak dianggap sebagai kurban. Ya, artinya kurbannya tidak sah. Lalu kalau kurbannya tidak sah, yang disembelih dianggap apa? Itu hanya dianggap sedekah biasa. Artinya orang yang berkurban itu tidak mendapatkan pahala kurban, tapi hanya mendapatkan pahala sedekah biasa. Ya. Nah, itulah konsekuensi menjual kulit kurban atau menjual bagian apapun daripada kurban. Lalu yang jadi pertanyaan seperti ini, sebetulnya siapa saja yang dilarang untuk menjual kulit kurban? Berikut dagingnya. Apakah semua orang dilarang menjual itu? Apa hanya sebagian orang saja? Nah, ini perlu dilihat di dalam kitab-kitab fikih. Bisa dilihat di dalam kitab Minhajut Thalibin karangan Imam Nawawi, atau syarahnya yang ditulis oleh Syekh Khatib Syirbini yang judulnya Mughnil Muhtaj. Syarah lain ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, judulnya Tuhfatul Muhtaj. Syarah lain ditulis oleh Imam Romli, judulnya Nihayatul Muhtaj. Atau di dalam kitab-kitab fatwa, salah satunya adalah Bughyatul Mustarsyidin. Kesimpulannya seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada 3 kalangan yang tidak boleh menjual bagian apapun dari hewan kurban, dan ada 1 kalangan yang boleh menjual itu semua. Siapakah 3 kalangan yang tidak boleh menjual bagian kurban? Ya, kalau saya bilang bagian kurban berarti semua bagian tubuh kurban, entah itu kulitnya atau daging. Nah, 3 orang yang dilarang untuk menjual ini, pertama adalah si pemilik kurban. Jadi orang yang berkurban dilarang untuk menjual bagian apapun dari kurbannya. Ya. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah panitia kurban. Nah, ini hati-hati panitia kurban. Biasanya panitia menjual kulit kurban, haram hukumnya. Cuman itu secara hukum ya. Nanti kita kasih siasatnya. Bagaimana siasat agar panitia kurban ini bisa menjual kulit kurban. Tapi secara hukum panitia tidak boleh menjual kulit kurban. Yang kedua, yang ketiga adalah orang mampu yang ekonominya menengah ke atas, itu tidak boleh menjual bagian apapun dari kurban. Karena begini Pak,
Yang namanya daging kurban atau kulit kurban itu boleh diberikan kepada siapapun, baik kepada orang kaya ataupun kepada fakir miskin. Ini bisa dilihat di dalam Kifayatul Ahya, syarah Matnul Ghaya wal Ikhtisar, atau bisa dilihat dalam Fathul Qori yang dikarang oleh Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi. Jadi para ulama mengatakan seperti ini. Hewan kurban afdolnya, ini teknis pembagiannya. Afdolnya itu dibagi 3. Pertama, 1/3 untuk yang berkurban. Yang kedua, 1/3 untuk orang-orang yang ekonominya menengah ke atas, artinya orang-orang mampu, orang-orang kaya. Dan yang ketiga, 1/3 lagi diberikan kepada fakir miskin, orang yang ekonominya menengah ke bawah. Nah, dengan teknis pembagian seperti ini, maka semua kalangan bisa menikmati hewan kurban. Betul kan? Ini menurut saya pembagian yang komprehensif. Jadi menyeluruh, semua kalangan bisa menikmati daging kurban. Kalau di dalam Fathul Mu'in kata Syekh Zainuddin, sedekahkan semuanya kecuali sedikit yang diambil. Kenapa sedikit diambil? Untuk makan orang yang berkurban bersama keluarganya, karena hewan kurban adalah hewan yang berkah. Jadi kalau kata Syekh Zainuddin, sedekahkan semuanya, berikan kepada fakir miskin kecuali sedikit saja diambil oleh si pengkurban. Nah, lain halnya dengan pendapat Imam Ghazali. Imam Ghazali kata beliau, lebih afdol sedekahkan semuanya. Yang berkurban jangan ngambil sedikit pun. Orang-orang mampu gak ada bagiannya. Panitia lillahi ta'ala, jangan ngambil sedikit pun bagian. Itu kata Imam Ghazali. Nah, itu kan perbedaan para ulama tentang teknis pembagian daging kurban. Imam Ghazali sedekahkan semuanya. Syekh Zainuddin Al-Malibari ambil sedikit untuk makan pengkurban dan keluarganya. Sementara Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi bagi 3 agar semua kalangan bisa menikmati daging kurban. Ini kira-kira dari 3 cara ini mau pilih yang mana? Yang ketiga ya. Ya sebetulnya mau pilih cara yang pertama, kedua, ketiga. Cuman pesan saya satu, prioritaskan fakir miskin. Ya. Artinya apa? Orang mampu, orang yang setiap hari bisa makan daging, jangan terlalu bernafsu kepada daging kurban. Biarkan daging kurban itu jatah fakir miskin. Kalau fakir miskinnya sudah merata mendapatkan daging kurban, maka baru naik level. Giliran orang-orang kaya, orang mampu yang mengambil bagian kurbannya. Tuh. Karena di sebagian tempat, Pak, kepanitiaan kurban itu banyak kecolongan. Jadi karena kepanitiaannya itu tidak sungguh-sungguh, tidak dilakukan rapat-rapat, tidak dilakukan musyawarah, tidak dilakukan antisipasi, maka ketika penyembelihan hewan kurban berlangsung, banyak panitia gelap. Betul kan? Dari rumah bawa pisau sendiri-sendiri, padahal bukan panitia, tapi asal bawa pisau dari rumah jadi panitia. Itu namanya panitia gelap. Hati-hati ya. Barang siapa yang mengambil daging kurban sebelum dibagi-bagikan oleh panitia aslinya, maka itu sama dengan pencurian. Datang dari rumah bawa pisau, diambil. Istrinya di belakang bawa plastik. Masih mending dah kalau plastik. Bagaimana kalau bawa karung? Kejadian nggak? Kejadian. Itu namanya pencurian. Hati-hati. Daging yang diambil statusnya jadi haram. Kalau yang haram sudah masuk tubuh kita, masuk tubuh istri kita, masuk tubuh anak kita, apa kata Nabi? Man akal suhta asad jawarihuhu sya'a am aba. Barang siapa yang berani makan haram, niscaya anggota tubuhnya akan bermaksiat kepada Allah, suka atau tidak suka. Yang haram diberikan pada anak-anak kita, maka jangan salahkan siapa-siapa. Kalau anak
menjadi anak yang durhaka, nggak mau ngaji, nggak mau sholat, diajarkan agama sulit, diajar ngaji sulit. Kenapa? Makanan haram sudah masuk ke dalam perut mereka. Maka ini jadi tugas panitia. Panitia harus benar-benar melakukan rapat antisipasi. Jadi yang jadi panitia itu jangan yang murah senyum semua, ya. Jangan yang hatinya pink semua, jangan. Jangan yang orang nggak tegaan, jangan. Jadi harus ada 1-2 panitia yang hatinya itu terbuat dari baja. Wah, bahasa halus nama gitu lah. Jadi harus ada panitia yang galak, harus ada panitia yang telenges. Untuk apa? Untuk mengamankan daging kurban. Makanya rapat kepanitiaan harus serius. Kalau perlu panitia itu resmi, Pak, bikin kaos. Wah, panitia kurban tahun 2025, no debat. Ya, atau pakai apa? Pakai kalau ada membernya, panitia kurban. Biar apa? Terstruktur, terorganisir, betul kan? Kalau nggak gitu, Pak, ada pencurian nantinya, ada pengkhianatan nantinya. Orang mempercayakan kurban kepada kita, tapi kita panitianya yang tidak amanah. Hati-hati. Nah, jadi seperti itu. Ini kepanitiaan perlu dibentuk secara sungguh-sungguh, ya. Ini kita perbaiki masalah agama kita. Ini masalah agama, Pak. Masalah dunia saja ingin selalu kita perbaiki, betul. Apalagi permasalahan agama. Ini harus benar-benar diperhatikan. Urusannya bukan keuntungan profit dunia lagi, bukan. Tapi urusannya adalah pahala dan dosa. Kalau seandainya panitia benar-benar amanah, urusannya pahala yang besar, dia akan mendapatkan itu. Tapi kalau panitia tidak amanah, nggak tahu ilmunya, maka urusannya dengan dosa. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu maduddatullah. Itu bait syair dari kitab Zubat, ada 1072 bait. Kalau Alfiah kan cuma 1002, ini 70 bait lebih banyak. Dulu saya hafal di luar kepala, sekarang di luar kepala juga. Cuman beda kalau sekarang luar kepala. Udah tua sekarang, Pak. Dulu masih muda, Masya Allah. Ya, kita semua mutun-mutun kita hafal, mutun ilmu kita hafal. Nah, setiap ibadah yang tidak didasari ilmu, maka ibadah tersebut akan tertolak dan tidak berlaku, tidak diterima oleh Allah. Maka hati-hati panitianya, harus jadi panitia yang amanah, harus jadi panitia yang berilmu. Kalaupun panitianya bukan dari kalangan berilmu, maka bisa tanya-tanya kepada yang berilmu. Hadir majelis, hadir di masjid, mau bertanya-tanya tentang kurban. Nah, itu pesan saya kepada panitia. Kita kembali bahwa menurut Syekh Ibnul Qasim Al-Ghazi, agar seluruh kalangan bisa menikmati daging kurban, maka lebih afdol daging kurban dibagi 3, untuk si pengkurban, untuk orang-orang mampu, dan untuk orang-orang tidak mampu. Jadi pertanyaannya seperti ini, Pak. Orang mampu kira-kira boleh nggak dapat daging kurban? Boleh, seperti keterangan tadi. Cuman ada aturannya. Orang mampu yang diberikan kurban dagingnya atau diberikan kulitnya, jangan sekali-kali menjual daging dan kulitnya. Orang mampu itu hanya diperbolehkan untuk mengkonsumsi dan memanfaatkannya saja. Orang mampu dapat daging, ya sudah, makan untuk dia dan keluarganya. Atau kalau kebanyakan bisa dikasih sama orang. Tuh. Yang kedua, hanya boleh memanfaatkannya. Orang mampu dikasih kulit kurban. Panitia nggak mau ngelola, yang punya udah nyerahin, akhirnya udah kasih siapa kek? Orang mampu, sini deh buat saya pengen bikin sendal, saya pengen bikin gesper, karena dia punya keahlian itu. Boleh dimanfaatkan, ya, tapi syaratnya jangan dijual. Jadi 3 kalangan ini tidak boleh menjual: si pengkurban, panitia, dan orang mampu. Adapun orang fakir, orang miskin itu boleh menjual.
Orang fakir di tanggal 10 Zulhijjah dapat daging kurban dari Babul Huda 2 kilo, dari Nurul Huda 2 kilo, Mujahidin 2 kilo, Nurul Sa'adah 2 kilo, Al-Husna 2 kilo. Jadi satu hari si orang miskin ini dapat 20 kilo daging, Pak. Sementara di rumahnya nggak punya kulkas, nggak ada freezernya. Dia inisiatif, sebagian saya jual buat beli berasnya, buat beli minyaknya. Apakah boleh? Boleh. Dan itu khusus untuk orang fakir miskin, ya. Adapun selain kalangan ini tidak boleh menjual apapun bagian dari kurban, entah itu kulitnya, entah itu dagingnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah penjelasan dari hadis tersebut. Barang siapa yang menjual kulit kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Titik. Wallahu a'lam bishawab. Satu tadi belum saya jelasin ya. Bagaimana siasatnya agar panitia kurban boleh menjual kulit kurban. Jadi siasatnya, Pak, kulit kurban tersebut diserahkan terlebih dahulu kepada fakir miskin. Jadi panitia dengan fakir miskin sudah kongkolingkong terlebih dahulu. Di kongkolingkong kayaknya konotasinya negatif. Yang lebih bagus bahasanya apa? Konspirasi. Ya udah ada omongan dah ya sama fakir miskin. Ya di masjid ayat 10 kulit embe, 5 kulit sapi. Mau dipijennya mending orang jual. Tapi panitia temenang jual. Kata Ustadz begini, bisa disiasati. Nanti yang jual mamang kan termasuk fakir miskin, boleh menjual. Nah nanti yang akan jual beli itu si mamang ini. Setelah jual beli selesai, maka uangnya bisa diserahkan kepada panitia. Cek si mamang teh kan ayah bener setik mah lah bere ke panitia. Ya bere 20.000 kayak 30 ya gocap. Ya, nah uang dari situ bisa untuk biaya apa? Biaya operasional panitia, kopi-kopiannya. Kalau yang panitianya NU rokoknya, yang Muhammadiyah ya jangan rokok, ngepep. Ya intinya buat operasional ya, operasional. Ya tenda dari mana itu tugas panitia pikirkan, Pak. Saran saya panitia itu harus mengambil biaya operasional. Jangan jadi panitia lillahi ta'ala. Jadi panitia lillahi ta'ala banyak hianatnya. Ya, jadi panitia menetapkan yang mau kambingnya disembelih di panitia ini 1 ekor kambing 100.000 bayar biaya operasional, dan 1 sapi 700.000 itu harus ada biaya operasionalnya, Pak. Ya, untuk kepentingan panitia, biar panitia bisa bayar sewa tenda, ini itu dan lain sebagainya. Karena kalau nggak gitu, Pak, khawatir yang jadi korban adalah bagian tubuh dari hewan. Ya, dikasih kepalanya, dikasih penjagal sebagai upah, nggak boleh. Jadi penjagal ini harus diberi upah dari selain bagian tubuh kurban, kasih duit sebagai upah jagal. Adapun kalau si penjagal minta kulitnya, minta kepalanya, itu boleh diberikan, cuman jangan atas nama upah, tapi atas nama pemberian biasa, cuma-cuma. Kata si penjagal, itu kepala sama kulit nggak ada yang ngambil. Kata panitia, oh mau, ya udah ambil aja. Diambil oleh penjagal secara cuma-cuma boleh. Tapi kalau mengambilnya atas nama upah, itu yang tidak boleh. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, hadis Sahih Ibnu Majah, Rasul melarang menjadikan bagian tubuh kurban sebagai upah dari si penjaga. Kurang lebih seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, seperti biasa sebelum ditutup
Barangkali ada yang ingin bertanya, disilakan. Kira-kira yang mau tanya Pak Jokowi kemana Pak Jokowi? Ada Pak Jokowi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya di dosa seorang berkurban, kadang dia punya teman dekat. Nah itu ngomong sapi, si teman dekat ini minta ke seorang kurban, otomatis kepala sapi dia minta. Jadi si kurban ngasih tunjangan. Yang minta siapa? Yang minta teman dekat, umpama si A, umpama saya berkurban sapi, teman dekat saya minta, dan itu saya kasih atau gimana? Minta kepala sapi, lalu untuk satu orang itu begini itu berbeda. Minta bagian gitu ya? Minta kepala satu ekor sapi, kepala sapi. Kepalanya doang? Iya. 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 Boleh, tidak jadi masalah ya? Boleh. Jadi misalkan ada teman dekat kita atau keluarga kita bahkan ya minta kepada kita yang berkurban salah satu bagian dari sapi. Misalkan Ji, huluna kerain weh. Ji, saya minta kepalanya ya nanti, kata yang berkurban. Ya udah gak apa-apa, bilang aja Pak sama panitia, boleh ya, tidak jadi masalah. Karena tadi memang semua kalangan itu berhak untuk menikmati, mengkonsumsi, memanfaatkan dari bagian tubuh kurban tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sebentar Pak, barangkali masih ada yang dengar. Sekarang udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa terkait pemotongan hewan kurban. Untuk sebelum memotongnya kan biasanya menyebutkan yang kurban beserta hewan. Nah ada di sebagian tempat ada yang langsung potong aja karena kita membuat jaga langsung potong dan nama kurban itu. Ya, jadi sebagian orang ketika akan menyembelih kurban, dia menyebutkan nama-nama siapa yang berkurban. Ya. Nah, pertanyaannya begini. Lalu bagaimana kalau tidak disebutkan? Boleh atau tidak? Maka jawabannya boleh. Kalau dianalogikan, ini seperti talafut binniyah sebelum sholat. Usolli fardhus subhi rakaataini mustaqbilal qiblat sampai akhir. Pertanyaannya, melafadzkan niat sholat hukumnya wajib atau sunnah? Hanya sekedar sunnah. Di dalam Safinatun Najah karang Syekh Salih bin Abdullah bin Zubair dikatakan wa talaffuzu biha sunnatun. Melafadzkan niat sholat hukumnya sunnah. Nah sama melafatkan nama-nama orang yang berkurban itu sekedar dianjurkan saja ya. Pertama untuk menguatkan hati orang yang menyembelihnya. Yang menyembelihkan perwakilan dari orang yang berkurban. Nah, untuk lebih menguatkan hatinya bahwasanya kurban yang dia sembelih adalah kurban yang diwakilkan dari orang-orang tersebut, maka dianjurkan untuk menyebutnya. Ustadz dalilnya dari mana? Kita ngambil dari kaidah fikih. Lihat di dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam karangan Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Ada sebuah kaidah mengatakan lil wasail hukmul maqasid. Bagi perantara hukumnya sama dengan hukum tujuan. Ya. Nah, kata Imam Syafi'i ini ketika beliau berbicara masalah niat sholatnya, apa fungsi niat sholat? Liyu'ina alal qalbi,
untuk membantu hati dalam memfokuskan niat. Nah sama ketika kita melafadzkan niat apa? Melafadzkan nama-nama orang yang mewakilkan, itu untuk lebih istihdor, untuk lebih menghadirkan hati, ya. Maka itu namanya wasail. Hukumnya apa? Al-maqasid. Maqasidnya apa? Menyembelih kurban. Sama itu, sama-sama disunnahkan, ya. Nah, jadi intinya menyebutkan itu hanya sekedar sunnah, tidak wajib. Dan ketika tidak disebut pun tidak berpengaruh kepada hukum, tetap boleh, ya. Wallahu a'lam. Silakan yang lain. Silakan Pak, satu lagi Pak, tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz di kesempatan yang bertanya. Ini sebelum masalahnya masalah sudah lama Ustaz mengenai penjaga dibutuhkan atau diperlakukan. Dan biasanya kalau di kami itu penjaga itu sudah bersertifikat yang namanya juliha, itu dulu sembelih halal. Nah, di mana itu untuk mengantisipasi banyak di beberapa masjid, yang khususnya di daerah kami itu ada penjaga yang tidak sholat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apakah ini merupakan halal atau tidaknya hewan sembelih kurban itu, karena penjaganya tidak pernah melakukan sholat. Nah, ini jadi polemik sebetulnya strategi antara perdebatan, karena satu penyembelihnya, kemudian satu lagi ditutup bahwa itu yang menyembelih itu harus bersertifikat guru sembelih halal tadi gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau orang yang menyembelihnya tidak pernah sholat? Ini bagaimana sembelihannya, sah atau tidak? Karena kalau kita bilang sah, alhamdulillah. Tapi kalau kita bilang tidak sah, konsekuensinya hewan yang disembelih jadi bangkai dan tidak boleh dikonsumsi sama sekali. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, syarat orang yang menyembelih adalah muslim. Yang penting orang Islam, ya. Nah, baik Islamnya Islam KTP atau Islamnya beneran, walaupun lebih afdal yang Islamnya beneran, ya. Ya, karena prinsip fikih itu seperti ini. Nahkumu bil dhawahir wallahu yatawalla sarair. Kita menghukumi orang itu berdasarkan zahirnya, sesuatu yang nampak. Nampaknya dia Islam, berarti dia sah untuk menyembelih kurban. Kemudian kalau kita lihat ke dalam hukum fikih, ya, maka orang muslim itu terbagi menjadi dua. Atau begini saja, kalau kita melihat dalam hukum tarikus sholat, hukum orang yang meninggalkan sholat, kata Imam Syafi'i begini: orang yang meninggalkan sholat, kalau dia meninggalkan sholat karena sekedar malas saja, dia yakin sholat itu kewajiban, dia yakin sholat itu rukun Islam, tapi cuma sekedar malas, maka kata Imam Syafi'i, dia masih tetap seorang muslim, ya, walaupun muslimnya muslim fasik, muslim yang melakukan dosa besar, tapi ala kulli hal tetap statusnya muslim. Nah, yang kedua kata Imam Syafi'i, tapi kalau seandainya dia meninggalkan sholat, dia meyakini sholat itu tidak wajib, maka faqad irtadda atau faqad kharaja 'anil millah, maka sungguh dia telah keluar dari Islam. Ya, dan saya yakin orang-orang kita itu nggak sholatnya karena malas saja sih. Berarti masih sah dia menyembelih, ya. Tapi kalau memang ada orang yang menyembelih, dia tidak sholat dan meyakini sholat tidak wajib, udah usul Pak,
Nih orang-orang tasawuf tapi yang bodoh-bodohnya. Ya kalau orang tasawuf yang alim-alimnya tahu fikih, berilmu, selamat. Tapi orang belajar tasawuf tapi nggak belajar fikih, artinya dia orang bodoh tapi langsung ngomongin ma'rifat, musyahadah. Ini biasanya apa? Lama-lama nggak sholat deh. Nggak sekatanya kan aing. Sudah usul ma'rifat, maqamat wal ahwal kelewat semua. Sudah rufi'an taklifat, sudah beban syariat sudah dilepas dariku. Wah ini murtad baru ini. Nah, orang seperti ini baru tidak boleh menyembelih kurban. Nah, insya Allah ya, insya Allah orang-orang di kita yang nggak sholat itu masih taraf ya, fasik-fasik aja, nggak sampai murtad. Jadi sembelihannya halal. Walaupun tadi lebih afdolnya cari yang masuk sertifikat juleha itu ya, sudah ada ilmunya dan memang tidak pernah meninggalkan syariat, itu yang afdal. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita tutup dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Iya, saya sedikit lupa. Kalau ada orang yang mengatakan tidak sah, berarti dia nggak pakai pendapat Imam Syafi'i. Dia pakai pendapat Imam Ahmad. Dalam masalah sholat, Imam Ahmad itu keras. Kata Imam Ahmad apa? Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia murtad. Mutlak kata beliau, mau sekedar males apalagi meyakini sholat tidak wajib. Sesuai dengan hadis sahih, al-farqu bainana wa bainal kafir as-sholat. Perbedaan antara orang Islam dan orang kafir sholat. Kalau dia sholat, Islam. Kalau dia nggak sholat, kafir. Udah begitu kata Imam Ahmad. Jadi yang mengatakan tidak sah tadi basisnya itu adalah pendapat Imam Ahmad. Yang mengatakan tetap sah tadi basisnya pendapat Imam Syafi'i. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ta'limana wa ta'amana wa tammim tafsirana. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tawbatan silli kulli awba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'a amin rabbi asma qadlan wajudan manna biktisabi minna bil mustafa rasuli aqabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi idadat tasis walhamdulillahi fil bati wa tanani. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.